Selanjutnya, keterangan waktu yang digunakan dalam tenses ini adalah by the end of this month, by the end of this year, next December, dan lain-lain. Kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang paling sering digunakan dalam future perfect continuous untuk menandai suatu keterangan waktu. Sehingga hal-hal ini sangat penting untuk kita pelajari dan sebagai kata kunci untuk mempermudah kita bahwa kalimat tersebut adalah kalimat future perfect continuous. Selanjutnya, di sini ada future continuous. Tenses ini biasanya ditemukan ketika kita menerangkan hal yang akan sedang terjadi di masa depan dan menerangkan bahwa kegiatan tersebut akan sedang terjadi di masa depan. Maka biasanya waktunya dijelaskan dengan lebih spesifik. Dan di sini terdapat bahwa pola future continuous itu yang pertama di kalimat positif ada subjek ditambah dengan will be, ditambah dengan verb being, ditambah dengan object. Dan kalimat negatifnya di sini ditandai dengan subjek ditambah dengan will not be, ditambah dengan verb being, ditambah dengan object. Dan yang membedakan kalimat positif dan kalimat negatif sini hanya kalimat not-nya saja. Dan selanjutnya ada kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Di sini awalnya ditambah dengan adanya will dan ditambah dengan subjek, ditambah dengan be, ditambah dengan verb being, dan ditambah dengan object. Kemudian selanjutnya di sini ada future continuous. Sebagai contoh di kalimat positifnya, yang pertama ada at 7 tomorrow you will be studying. Jadi at 7 tomorrow ini menandai suatu keterangan waktu bahwa kegiatan ini terjadi di masa yang akan datang atau masa depan dan memiliki waktu yang lebih spesifik yang tertulis pada at 7. Kemudian diikuti dengan you will be studying, ditandai dengan adanya will. Di situ menandakan bahwa adalah future yang terjadi di masa depan. Kemudian studying ini juga masih ditandai dengan adanya verb ing, ada ditambah dengan ing yang menandakan bahwa itu adalah continuous. Selanjutnya kalimat yang negatif ada at 7 tomorrow, masih menggunakan kalimat keterangan at 7 tomorrow you will not be studying, yang ditandai perbedaan antara positif dan negatif yaitu terdapat kalimat not, sehingga kalimat ini masih terdapat di dalam continuous. Kemudian ada kalimat pertanyaan atau interrogatif yang awalannya terdapat kalimat will you be studying at 7 tomorrow. Di sini jelas bahwa will yang menandai bahwa itu future terdapat pada awalan kalimat. Kemudian masih diikuti dengan be dan ada studying verb ing ditambah dengan ing, kemudian dengan adanya tambahan kalimat keterangan waktu. Selanjutnya di sini ada future continuous. Sebagai catatan bahwa future continuous ini bentuk tense ini untuk menggambarkan suatu aktivitas yang akan sedang dilakukan pada masa yang akan datang. Sesuai dengan namanya future, jadi ini adalah kegiatan di mana kegiatan yang akan terjadi di masa depan dan ditandai dengan adanya continuous yang bahwa kegiatan ini sedang dan belum selesai. Selanjutnya ada keterangan waktu yang digunakan dalam tenses ini adalah at this time tomorrow, at 7 PM, the next 2 days, dan lain-lain. Jadi contoh kalimat di sini adalah kalimat keterangan waktu yang paling sering digunakan dalam future continuous tense. Jadi kalimat keterangan waktu ini dapat membantu kita dalam menentukan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat future continuous. Sehingga salah satu contoh kalimat dari keterangan waktu ini sangat penting untuk kita pahami. Selanjutnya ada past perfect. Jadi di sini adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Jadi sesuai dengan namanya, hal ini terjadi di masa lampau dan suatu kegiatan ini telah selesai pada suatu titik di masa lalu tersebut juga. Dan selanjutnya, aksi yang telah selesai di masa lampau itu
dapat terjadi berulang kali maupun hanya sekali. Jadi sifatnya seperti kebiasaan maupun hanya sekali terjadi. Di sini pola past perfect juga memiliki beberapa pola, yaitu pada kalimat positifnya terdapat subject ditambah dengan had, ditambah dengan verb 3, ditambah dengan object. Kemudian kalimat negatifnya ditambah dengan subject, ditambah dengan had, ditambah dengan not, dan ditambah juga dengan verb 3, dan ditambah dengan object. Kemudian kalimat pertanyaannya ditandai awalan had, kemudian ditambah dengan subject, kemudian ditambah dengan verb 3, dan ditambah juga dengan object. Selanjutnya, di sini ada contoh dari past perfect. Yang pertama yaitu pada kalimat positifnya, I had finished my essay before my boss arrived from Singapore. Jadi kalimat ini ditandai past perfect karena adanya had yang menandakan bahwa itu satu perfect, kemudian finished yang ditandai dengan adanya kata kerja ketiga, kemudian hal tersebut dinyatakan di dalam tense past perfect. Kemudian kalimat negatif yaitu I had not finished my assessment before my boss arrived from Singapore. Jadi kalimat ini juga masih ditandai dengan past perfect, hanya saja yang bersifat negatif yang tambahannya menggunakan not. Kemudian kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan yaitu had I finished my assessment before my boss arrived from Singapore. Kalimat ini ditandai dengan adanya awalan had, tetapi posisi had di sini terdapat pada bagian awal. Kemudian diikuti juga dengan subjek, kemudian diikuti dengan masih menggunakan verb 3. Selanjutnya ada past perfect, sedikit catatan. Jadi tenses ini digunakan untuk menunjukkan suatu pekerjaan atau aktivitas yang terjadi di masa lalu sebelum pekerjaan yang lain terjadi. Kemudian kata keterangan waktu yang sering digunakan adalah after, before, just, as soon as, dan when. Kalimat ini adalah kalimat yang paling sering digunakan di saat menggunakan kata keterangan waktu pada kalimat past perfect. Jadi kalimat ini merupakan kalimat yang sangat penting untuk dipahami agar kita dalam menggunakan keterangan waktu di dalam kalimat past perfect menjadi lebih mudah. Kemudian past perfect tense terjadi sebelum simple past tense. Selanjutnya ada present perfect continuous. Tenses ini digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau kegiatan yang sudah dilakukan dan berlanjut hingga masa sekarang. Pola present perfect continuous adalah yang bagian positifnya terdapat subject ditambah dengan have atau as, ditambah dengan been, dan ditambah dengan verb ing, masih menggunakan kata kerja tambahan ing. Kemudian kalimat negatif terdapat subject, have atau has, ditambah dengan not, ditambah dengan been, dan ditambah dengan verb ing. Kalimat negatif ini masih dia menggunakan tambahan not tanpa mengubah kalimat yang lainnya. Kemudian yang interrogatif atau kalimat pertanyaan yang awalannya terdapat pada have atau has dan diikuti dengan subject, ditambah dengan been, dan ditambah dengan verb ing. Kemudian di sini ada contoh present perfect continuous. Yang pertama kalimat positifnya yaitu my sister has been running for half an hour. Di sini kita ketahui bahwa kalau perfect dia menggunakan has been dan ditambah dengan verb ing yang ditandai dengan adanya continuous. Kemudian di kalimat negatifnya my sister has not been running for half an hour. Jadi masih menggunakan kalimat tambahan not pada setelah has yang menandakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat negatif. Kemudian ada kalimat interrogatif atau pertanyaan, has your sister been running for half an hour? Kalimat pertanyaan ini diawali dengan adanya has. Selanjutnya, di sini ada catatan present perfect continuous. Catatannya yaitu tenses ini digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian yang telah dilakukan di masa lampau. Kemudian, namun masih berlangsung sampai sekarang. Selanjutnya, kata keterangan yang sering digunakan adalah for, since, dan lain-lain. Ini adalah kalimat yang sering dilakukan. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya.